17 Agustus 2024 menjadi momen yang bersejarah bagi Republik ini. Karena untuk pertama kalinya, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia diadakan dan diselenggarakan di ibu kota Nusantara. Hormat, tanda. Ya, harapan semua masyarakat Indonesia pasti melihat upacara detik-detik proklamasi di IKN ini berjalan aman lancar. Bangga. Kita ikut bangga yang ada pembangunan yang begitu kokoh, gagah. Yang ada di tengah-tengah Kalimantan Timur, IKN ini. Pendapat-pendapat yang berbeda itu sangat wajar. Ya kan, ada yang berpendapat ini baik, sudut pandang. Justru kan perbedaan-perbedaan ini sebetulnya makin menguatkan kita. Ibu kota Nusantara atau yang sering disebut dengan IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, beberapa hari lalu tengah menjadi perbincangan media sosial sebelum diadakannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Para netizen mengkritisi desain IKN sepintas mirip desain kota fiksi yang menjadi latar belakang cerita tokoh superhero. Namun komentar miring tersebut ditanggapi secara santai oleh sang desainer. Daya tarik desain IKN membuat saya penasaran untuk melangkahkan kaki di calon ibu kota yang baru di Republik ini. Saya Abraham Silaban berkesempatan mendatangi IKN sebelum digelarnya upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bahkan banyak netizen yang memberikan komentar positif ketika saya takjub akan kemegahan Istana Garuda yang berada di IKN. Oh, luar biasa. Ini luar biasa. Ayo, Budi, juru kamera saya Budi Mansyah, coba di zoom. Kita bisa melihat ini adalah Istana Garuda ya. Istana Garuda ya. Betul. Komandan ya. Ya, betul. Luar biasa. Garuda. Ini pertama kali kok saya merinding. Wow. Saya merinding. Amazing, ya? Wow, saya merinding. Saya berdiri mungkin berapa kali ada di Istana Jakarta. Ya. Tapi ini auranya berbeda. Auranya berbeda. Dan melihat bagaimana Garuda berkilau di sana. Saudara, wow. Betapa kita tidak mencintai negeri ini. 79 tahun kita merdeka dan kita punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa keadilan pada masyarakat, kesejahteraan dan sebagainya, termasuk ketertiban kita jaga sama. Semangat gotong royong ya. Betul. Pak Satriadi, apa yang ingin Anda sampaikan? Kemegahan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang kaya. Betul. Sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang begitu luar biasa, punya potensi yang besar dan lain sebagainya. Maka hari-hari ini kalau kita melihat ada kritik dan sebagainya, sah-sah saja sebagai kebebasan berpendapat. Tapi bahwasanya kita mengejek, kita menista dan lain sebagainya, apalagi karya anak bangsa, saya harus katakan bahwa belajarlah untuk menghargai, apalagi itu adalah karya sesama saudara kita. Bagaimana, betul, Pak Satriadi? Tentunya yang perlu kita bangun adalah kepercayaan diri sebagai warga negara Indonesia. Yang selama ini mungkin kemarin Bapak Jokowi beliau menyampaikan di depan kepala daerah bahwa istana negara yang kita miliki itu rata-rata adalah peninggalan kolonial. Tapi kita cukup berbangga ternyata anak bangsa bisa membuat bangunan yang begitu megah seperti ini, yang di luar ekspektasi saya sebagai warga negara. Cukup kagum bahwa kita bisa menunjukkan kepada dunia Nusantara baru, Indonesia maju. Pak Novi, indah sungguh Pak Novi. Sungguh indah, tidak terbayangkan saya bisa berdiri di sini. Benar, sungguh luar biasa. Luar biasa, ini jadi momen yang merinding. Masih di tengah kegemerlapan suasana malam hari di Istana Garuda IKN, saya Abraham Silaban mewawancarai Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN untuk menanyakan beberapa hal, termasuk adanya suara sumbang mengenai desain IKN. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri di ibu kota negara
Nusantara. Saya berdiri di momen yang bersejarah, di mana di tempat ini dikibarkan sangsaka merah putih untuk pertama kalinya dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia, upacara ke-79 tahun Indonesia merdeka. Dan diantara kemudian banyaknya percakapan mengenai masa depan ibu kota, negara Nusantara, kemudian kritik dan lain sebagainya, termasuk desain Istana Garuda, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Sengaja saya bersiaran di malam hari hanya untuk menunjukkan itu. Hanya untuk menunjukkan betapa megahnya kepak sayap Garuda diwarnai lampu yang begitu luar biasa megahnya. Dan bagi saya tentu saja ini adalah momen yang luar biasa. Bagi saya tentu saja ini mengingatkan saya betapa saya begitu mencintai tanah air Indonesia. Bagi saya tentu saja ini adalah penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan bangsa, termasuk mengingatkan saya untuk menghargai karya anak bangsa. Ini luar biasa. Saya berdiri bersama dengan Pak Danis Sumadilaga yang merupakan Kepala Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara. Pak Danis, terima kasih ya Pak ya, sudah berdiri bersama saya Abraham Silaban di momen yang luar biasa ini Pak. Pak, banyak publik yang nggak menyangka Pak, kalau pemandangannya disebutkan gelap di siang hari, pagi hari, sore hari, ternyata tidak banyak yang menyangka bahwa inilah tampilannya di malam hari. Pak Danis. Iya. Luar biasa, betul megahnya Istana Garuda di sana Pak Danis. Bisa cerita sedikit? Ya, ini kan ikon ya, ikon utama ya. Kalau kita lihat yang paling belakang itu adalah Istana Garuda namanya. Istana Garuda itu merupakan kantor presiden. Ya. Di bagian depan itu yang ada pilar-pilar, ya, pilar-pilar. Istana Negara Negara itu ya? adalah Istana Negara. Iya. Nah, jadi kan presiden kita itu kalau yang di belakang sebagai kepala pemerintahan, di depan sebagai kepala negara. Nah, kemarin terakhir di Istana Garuda diadakan sidang kabinet untuk pertama kalinya. Kemudian juga dengan para gubernur, kemudian di Istana Negara menerima hampir lebih dari 500 bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Aman Pak secara infrastruktur Pak? Insya Allah semua aman, lapangan tempat upacara, sarana pendukung, konektivitas, air, listrik, internet, semua dukungan dari berbagai pihak ya, itu siap. Dan kalau kita bisa bicara, tentu saja apa yang kita saksikan hari ini, apa yang kita saksikan dalam bentuk gambar dan video seperti ini, tentu mengundang dan mengusik isi hati banyak publik di luar sana yang berpikiran sama, ingin datang ke sini Pak, dan ingin melihat sesungguhnya seperti apa fenomena ini. Bagaimana Bapak melihat begitu tingginya antusiasme publik terhadap Ibu Kota Nusantara ini? Ya, sangat difahami ya. Tentu saja memang ini kan bukan baru cerita hari ini. Ya kan, ide ini sudah lama dan dengan segala macam pendapat dan sebagainya, dan bisa ditunjukkan hari ini. Walaupun sebetulnya ini belum progres 100%, ini baru awal. Berapa persen ini kira-kira Pak untuk lingkup ring 1, 2, 3 dari Istana Garuda ke Taman Makam itu ya, atau itu Memorial Park Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Yang utama ini udah sekitar, kalau Istana Garuda dan sebagainya udah lebih dari 95%. Tapi di samping-samping kita ini kantor-kantor Kemenko rata-rata sekitar 80%. 80% ya. Jadi kalau secara keseluruhan istilahnya di batch 1 itu sudah secara average itu sekitar 91%. Luar biasa. Ya. Tapi ada yang satu yang penting nih, yang bahwa membangun kota itu tidak mungkin 2 tahun. Sejarah menunjukkan di kota-kota yang lain. Terakhir misalnya saya mengunjungi beberapa kota baru di Korea Selatan, kemudian ibu kota baru Kazakhstan, ya, dan beberapa kota lain yang kita pelajari memindahkan ibu kota negara dan juga pendukungnya, itu memerlukan waktu antara 15, 20, dan 25 tahun sampai betul-betul menjadi kota yang katakanlah tujuan mapan, kita, ya, mandiri, mandiri dan sebagainya, maju. Maju. Ya, karena memang kan kita paham betul bahwa ini juga didesain sebagai forest city, sebagai smart city juga. Kalau kita lihat penggunaan energi terbarukan diutamakan dalam setiap pergerakan dan
dalam setiap roda kehidupan yang ada di sini Betul, ya Pak ya. Betul. Bagaimana memastikan itu Pak? Memastikan bahwa sumber-sumber daya itu bisa dipenuhi sementara kita mendengar kanan kiri bahwa air sulit, listrik sulit, apalagi infrastruktur sulit, akses dan lain sebagainya sulit. Ya semakin baik sih kalau saya lihat, kan saya sudah 2 kali ke sini Pak. Saya diundang Pak Jokowi tahun lalu sebagai influencer, sebagai wartawan yang dianggap Pak Jokowi untuk dianggap datang ke sini, dan saya juga hadir di sini untuk kedua kalinya, dan saya melihat perubahan yang begitu drastis, otomatis saya kaget. Tapi lepas dari itu tetap masih banyak kritik di luar sana mengenai infrastruktur yang dianggap kurang memadai. Justru di tahap 1 itu infrastruktur dasar. Ya, kemarin ada isu misalnya mengenai air. Sekarang sudah tidak ada masalah. Apalagi ini listrik ya. Dalam konteks energi baru terbarukan ini sudah disiapkan oleh PLN 50 megawatt. Oke, menggunakan kekuatan apa? Surya. Surya. Oke. Ya, kan, karena betul-betul kita meninggalkan fosil. Surya Agustus ini sudah siap 10 megawatt. Akhir tahun 50 megawatt. Ya, bendungan sebagai sumber air baku. Konektivitas jalan tol sudah sekian persen berfungsi. Oke. Iya. Oke. Dan itu yang terus dilakukan Pak. Modifikasi seperti itu yang terus dilakukan. Terus ini peningkatan. Ini bukan lari sprint. Ini kan maraton sampai 2045. Ya, justru ini kan suatu awal. Suatu awal dengan hasil demikian. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya dan semuanya adalah mulai dari perencanaan, pembangunan adalah karya anak bangsa. Karya anak bangsa ya Pak? Karya anak bangsa itu barangkali yang paling perlu kita catat. Saya mau garis bawahi mengenai karya anak bangsa, di mana kritik selalu disampaikan. Bukan selalu ya. Kita juga melihat bahwa memang ada juga yang memberikan dukungan, ada juga yang memberikan kritikan, termasuk desain Istana Garuda Pak, yang ada saja yang nyelutuk bahwa tidak semestinya demikian, Garuda tertunduk. Ada juga yang mengatakan bahwa ini layaknya Gotham City, disadur dari film Batman dan sebagainya. Kan tentu ini percakapan netizen. Ya sah-sah saja itu sebagai kebebasan berpendapat. Tapi lagi dan lagi ada juga yang memuji. Tadi saya juga melihat ada asli dari mulut mereka memuji. Bagaimana melihat kritik-kritik ini sebagai upaya untuk membangun kembali apa yang dibangun di sini betul-betul dirasa optimal, Pak? Sangat wajar. Pendapat-pendapat yang berbeda itu sangat wajar. Ya kan, ada yang berpendapat ini baik, sudut pandang. Justru kan perbedaan-perbedaan ini sebetulnya makin menguatkan kita untuk melihat mungkin ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Ada hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan. Ya, kita pelajari semua. Tidak ada keraguan, dan kami yakin semua kritik maupun pujian itu karena mereka mencintai bangsa kita ini agar lebih baik. Jadi saya menerimanya dengan hati terbuka, ya. Karena memang misalnya kenapa airnya waktu itu belum sampai, kami jelaskan. Tentu saja itu kan concern mereka bahwa kita nomor 1 perlu air dong, gitu. Dan terbukti waktu itu kami berusaha mempercepat. Berusaha sekuat tenaga dan akhirnya sekarang terbukti. Iya. Pak, ini juga menarik ketika ada anggapan publik ini terlalu diburu-buru. Tidak banyak yang menyangka bahwa bangunan ini terlalu cepat dibangun sedemikian rupa dan lain sebagainya dalam waktu secepat kilat ya, dan lain sebagainya. Dan yang dikhawatirkan adalah mengenai kualitasnya, Pak, dan sebagainya. Bagaimana menjawab itu? Pertama, nomor 1. Untuk bekerja ini kan mulai dari planning, programming, kita punya rencana, sampai pelaksanaan yang dinyatakan dalam kontrak. Ya. Tolong dibedakan, bekerja terburu-buru dengan bekerja keras. Ya. Kami bekerja di sini 3 shift, ya 24 jam. Ada shift pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi. Ya. Dengan orang yang berganti. Ini yang shift pertama dengan shift kedua memang bekerja, shift ketiga adalah supply material dan sebagainya. Betul-betul tidak terburu-buru, Anda bisa cek ya, bahwa ini karena sekarang kerja malam, ini di malam-malam ini pekerjaan interior di dalam masih dilakukan ya. Sampai hari ini ya, karena besok libur gitu. Nah ini dilakukan selama kurang 24 jam. Bedakan, tolong bedakan antara bekerja terburu-buru, tidak terburu-buru sama sekali. Semua berdasarkan rencana, berdasarkan kontrak. Kemudian quality. Kami itu berlapis manajemen konstruksi. Kami punya sistem manajemen keselamatan konstruksi. Punya QHSE, Quality, Health, Safety, Environment. Itu kami jaga semaksimal mungkin. Itu memaksikan dengan quality assurance. Luar biasa. Yakin ya Pak bisa mewujudkan mimpi besar bangsa ini? Insya Allah saya yakin. Luar biasa. Pak Danis Sumadilaga yang sudah
berapa hari lamanya atau berapa bulan lamanya atau berapa tahun lamanya tidak pulang-pulang Pak ke rumahnya untuk memastikan bahwa ibu kota negara berdiri tegak di tempat kita bersiaran bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Danis yang merupakan Kepala Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN di Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih. Saya rasa sekarang kita bisa merasain bahwa sejuknya. Memang siang itu panas, tapi setelah siangnya kita bisa merasain itu sangat sejuk sekali. Pesona IKN nampaknya tak hanya memukau bagi warga, namun juga bagi seluruh investor. Ada 70 investor yang siap membangun Nusantara. Meski banyak investor masuk, namun pemerintah berjanji akan tetap menjadikan IKN sebagai forest city dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Saya Abraham Silaban berkesempatan bertemu dengan sejumlah Taipan yang nampaknya tengah berkontribusi dalam pembangunan IKN. Sobat, saya Abraham Silaban. Hari ini saya berdiri di Ibu Kota Negara Nusantara. Dan istimewa hari ini saya bersama dengan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dan mereka memberikan dukungan penuh terhadap Ibu Kota Negara Nusantara. Saya sudah bersama dengan Bang Ara dan juga para pengusaha yang ada di sini, termasuk ada Pak Ketua Konsorsium Nusantara, Pak Aguan. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Siap, terima kasih. Sehat. Sehat. Ini luar biasa. Mungkin perkenalkan dulu Pak Aguan satu-satu. Oke, silakan Pak Aguan. Izin Pak, silakan Pak. Ini kenalin dulu Pak Eka Chandra dari Mulia Group. Siap Pak. Ini dari Adaro, Pak Boy. Ini dari Sinarmas, Pak Franky Wijaya. Dari Barito Pasifik, Pak Prayogo. Pak Joko, Pak Alfamart, Pak Pui Pulau Intan. Ini Puri ini joinnya Pak Pui. Tapi tadi ada semangat nasionalisme yang disemarakkan dari Pak Prayogo tadi ya Pak. Ya, kita mau ikuti sama-sama ya. Oke, silakan saya bergeser sini. Silakan Pak Prayogo. Seperti apa pekikan kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Pak Prayogo Pangestu? Silakan Pak. Pokoknya berkelanjutan. Yes. Maju. Hidup Indonesia. Sedikit Pak, bagaimana kesan melihat kemudian 79 tahun Indonesia merdeka dan sejarah Republik ini harus pertama kali dirayakan bukan lagi di Jakarta tapi di Ibu Kota Negara Nusantara Pak? Amazing namanya. Bangga. Kita ikut bangga yang ada pembangunan yang begitu kokoh, gagah. Yang ada di tengah-tengah Kalimantan Timur, IKN ini. Ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, Pak Franky. jadi memang suasananya apa yang kita lihat di sini bukan main, luar biasa dan nyaman sekali. Jadi pasti kedepannya akan lebih baik lagi. Luar biasa. Pak Boy? Saya merasa bangga dan saya bisa membayangkan nanti 10-20 tahun lagi kalau ini sudah jadi, ini tidak akan kalah sama Washington DC dan ibu kota negara lainnya. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Ada juga pengusaha dari Alfamart di sini. Silakan Pak. Pak Joko, apa yang ditambahkan Pak? Saya kira dalam waktu begini singkat kita bisa membangun Ibu Kota Nusantara ini sangat cepat dan luar biasa. Dan kita bisa bangun hotel dalam 9 bulan oleh Pulau Intan. Hebat sekali. Luar biasa. Izin saya bergeser, silakan Pak, apa yang ingin ditambahkan Pak? Pak Eka. Hotel yang hari ini kita lihat itu adalah hotel yang pertama di IKN. Dan diselesaikan dalam 9 bulan. Luar biasa. Akselerasi. Silakan saya bergeser sedikit silakan Pak Aguan. Ada yang ingin tambahkan Pak mengenai kesan ketika kemudian melihat bahwa seperti inilah wajah IKN sebelum semarak 79 tahun besok detik-detik kemerdekaan di sini. Saya rasa sekarang kita bisa merasain bahwa sejuknya. Biasanya gadang-gadangin bahwa IKN ini kan panas. Memang siang itu panas, tapi setelah siangnya kita bisa merasain itu sangat sejuk sekali. Jadi saya rasa kalau misalnya untuk yang akan datang, IKN pasti bisa sukses dan bisa maju. Luar biasa.
Ada yang ingin tambahkan Pak? Silakan. Pak Boy ini yang bangun hotelnya. Ya, kita senang sekali bisa sama-sama dengan konsorsium itu membangun Hotel Nusantara dengan waktu 9 bulan. Dan dengan satu kebanggaan bahwa istana ini sangat baik, sangat indah. Siang dan malam itu suasananya berbeda. Oke. Luar biasa. Nih terakhir ke Bang Ara, kalau banyak yang masih menyaksikan masa depan ibu kota Nusantara ini, bagaimana Bang Ara menjawabnya? Persis di seberang dari Istana Garuda saat ini kita berdiri bersama. Undang-undangnya sudah ada, ya kan? Anggarannya sudah ada, struktur yang mengelola sudah ada. Dan saya bersyukur bersama senior-senior pengusaha yang hebat, saya yang paling junior, kita kompak ya, konsorsium Nusantara, karena kita family, kita kompak gitu. Jadi kita juga senang bagian dari sejarah, bisa membangun di sini, mudah-mudahan nanti jadi legacy buat anak cucu kita. Kita ikut sejarah karena mungkin pengusaha grup yang pertama bangun swasta pertama jadi ini ya Pak ya. Saya rasa ini, jadi kita bersyukur bahwa kita pengusaha pejuang juga membuka lapangan pekerjaan dan ini membahagiakan kita semua. Luar biasa. Bang, banyak respon positif tapi ada juga tangkapan yang negatif mengenai kemudian desain dan lain sebagainya. Disebutkan harusnya ekspektasi terhadap Garuda yang lebih megah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kemudian menyebut lucu-lucuan Gotham City dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian Bang Ara menjawab itu? Kalau menurut saya Pak Gon bagus ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Karya anak bangsa luar biasa. Bagus sekali. Mungkin seleranya berbeda. Atau menurut saya bukan masalah selera. Biasa menurut saya tak kenal maka tak sayang. Jadi belum hadir, belum melihat langsung dengan mata kepala sendiri gitu. Kita jujur tadinya juga kan nggak menyangka semegah ini. Tapi begitu kita datang, kita lihat, ya makanya dari tadi udah sejam nih foto-foto nih. Ya kan, itu aja kan istilahnya. Oke. Abraham kan orangnya objektif. Siap. Udaranya bagus kan? Saya bisa merasakan sejuk hari ini. Kan? Sejuk hari ini dan tempat berdiri kita hari ini sangat sejuk. Coba bandingin sama Jakarta gimana? Ya memang agak sumpek dibandingkan dengan Jakarta. Sekalipun memang tadi betul yang dikatakan Pak Agwan, panas di siang hari, tapi ketika kita sudah menginjakkan waktu di pukul 4 sore sampai 5 sore sudah mulai kerasa kesejukannya. Mungkin kalau pagi hari akan lebih sejuk lagi, kita belum tahu. Tapi terakhir ini Pak Ara dan Bapak-bapak semua, momen kemerdekaan ini momen bersejarah, apalagi ini pertama kali dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Mungkin ada singkat yang menjadi harapan untuk bangsa ini semakin maju ke depan. Silakan Pak Agwan. Saya rasa kita sangat bangga sekali kita bisa ikutin pertama kali hari kemerdekaan di tempatnya sini. Makanya kita semua datang, semua konsorsium kita saya undang datang semuanya supaya bisa menikmati lah, ikut bangga di dalam hal ini. Luar biasa. Dan apapun yang terjadi di luar sana mengenai pembiayaan, investasi dan lain sebagainya, ini menjadi tetap motivasi. Betul. Motivasi bahwa yakin bahwa apapun jalan-jalan terjal akan segera mulus demi masa depan bangsa yang akan baik ke depannya. Betul. Pak Agwan. Jadi kita waktu bangun pun kita nggak tanya budget lagi. Jadi pentingnya mesti jadi dan sukses. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak semua ya. Terima kasih. Dan saya bisa pastikan ini adalah wawancara eksklusif. Karena hampir tidak pernah terjadi bahwa saya bisa wawancara dengan para pengusaha yang malang melintang di Republik ini dan banyak berkontribusi secara ekonomi untuk negeri ini. Saya Abraham Silaban. Saya akan hadirkan wawancara ini untuk Anda. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Horas. Sukses ya. Pak Franky. Selamat sayang. Ini semua pasti memimpikan ini. Jangankan kita, pasti orang lain. Ini aja kayak berasa, ini bener gak ya? Ini bener ya? Seperti mimpi. Kita berdiri di sini tuh masih yang mikir, oh ini beneran gitu.
Ada yang berbeda dalam upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di tahun ini. Upacara digelar secara hybrid di dua lokasi, yaitu Istana Merdeka Jakarta dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Ini tentu menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di IKN. Dan saya Abram Silaban menjadi bagian dari sekian banyak pasang mata yang hadir dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN. 1, 2, 3, merdeka! Peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan tahun ini mengusung tema Nusantara Baru dan Indonesia Maju yang menggambarkan momen pembuka bagi 3 transisi besar Indonesia Baru, yaitu pemindahan ibu kota negara, pergantian pemimpin dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN dengan mengenakan pakaian adat Kustin asal Kutai Kalimantan Timur yang mengandung arti kebesaran. Upacara tahun ini sekaligus menjadi yang pertama sekaligus terakhir bagi Presiden Joko Widodo usai menjadi presiden selama 10 tahun. Tak hanya dari pejabat pemerintahan, para tamu undangan juga mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah lengkap dengan aksesorisnya. Meski sempat menuai polemik larangan berhijab bagi paskibraka dari BPIP, pasukan yang dibagi menjadi 2 tim dengan 76 anggota dari 38 provinsi di Indonesia secara hikmat dan penuh kebanggaan berhasil menjalankan tugasnya pada upacara tersebut. Tim Nusantara Baru bertugas menjadi pengibar bendera merah putih, di mana pelajar asal Kalimantan Timur bernama Livenia Evelyn Kurniawan didapuk menjadi pembawa bendera merah putih, dan Kolonel Infantri Nur Wahyudi bertugas ditunjuk komandan upacara. Saya yang hadir dalam prosesi upacara pengibaran bendera merah putih detik-detik proklamasi berkesempatan mewawancarai komandan upacara Kolonel Infantri Nur Wahyudi. Upacara telah dilaksanakan. Dan luar biasa, kalau saya hari ini berdiri, bangga berdiri bersama dengan Kolonel Infantri Nur Wahyudi yang merupakan komandan upacara yang barangkali akan tercatat dalam sejarah ke depannya. Pertama kali menjadi komandan upacara di ibu kota Nusantara. Luar biasa. Selamat sekali lagi, Komando. Kolonel Nur Wahyudi. Ya, Komando, terima kasih. Luar biasa. Bagaimana perasaannya ketika selesai semua, udah plong? Alhamdulillah, perasaan plong, senang. Mana upacara berjalan dengan aman, lancar, sukses. Ya, itu harapan kita bersama. Ya, harapan semua masyarakat Indonesia pasti melihat upacara detik-detik proklamasi di IKN ini berjalan aman, lancar. Kalau bisa jujur-jujuran, apakah ada rasa sedikit grogi atau ada tantangan sehingga kurang percaya diri? Pasti ada itu. Istri kami mengingatkan, harus fokus, tenang, jangan sampai ini. Istighfar, itu luar biasa disampaikan. Namanya orang akan menghadapi masa yang segitu banyak, apalagi ada pejabat, Pak Presiden, serta dengan kabinetnya, para pejabat TNI, Polri juga, pasti ada perasaan deg-degan, grogi. Tapi alhamdulillah kita punya trik lah. Mana tadi itu sebelum melaksanakan kegiatan bagi danub, kita ya mungkin ngobrol, melatih diri, menenangkan diri, mengulang-ulang, dan intinya kita berdoa. Luar biasa dan berjalan mulus dan bahkan impresif. Betul, saya bisa rasakan, dan saya harus mengucapkan selamat juga kepada Ibu Juliana Mokhtar ya. Terima kasih, Komando. Luar biasa. Dan bisa cerita sedikit apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi tantangan ketika harus menjadi komandan upacara yang tercatat dalam sejarah di ibu kota Nusantara? Baik, pasti semua orang, bersama perwira di TNI maupun di Polri pasti ingin menjadi komandan upacara, terutama di detik-detik proklamasi. Tantangan banyak sekali. Dimana kami sebelum menjadi danub ini ada seleksi, Mas. Dimana seleksi dari tingkat TNI AD, TNI dan TNI Polri. Dari 10 orang ke 4 orang, terus 2 orang. Itu setelah lulus belum masih dipilih lagi, Mas. Sampai tadi malam, kemarin malam, H-1 baru
beritahukan siapa yang main pagi dan main sore dan siapa sebagai cadangan. Jadi dari 6 orang yang ada di sini itu cuma 4 orang. Yang 4 orang ini pun disampaikannya kemarin tanggal 16 Maret. Jadi tentang seperti itu. Sama itu kita harus latihan ya, latihan di Jakarta di Cibubur, terus latihan lagi di sini kemarin dari tanggal 10 kami latihan di IKN ini, Mas. Apa yang ingin disampaikan kepada suami tercinta Bu Juliana selaku sebagai istri yang terus mendorong dan memberikan motivasi? Pastinya selamat saya. Ini semua pasti memimpikan ini. Jangankan kita, pasti orang lain. Ini aja kayak berasa ini bener nggak ya? Ini bener ya? Seperti mimpi. Kita berdiri di sini tuh masih yang mikir, oh ini beneran gitu. Siapa yang nyangka dari berapa puluh orang yang ingin berdiri di sini, saya bisa mendampingi suami saya. Dan tak lupa setiap malam saya berdoa, aduh saya sedih deh. Jadi setiap malam saya tahajud, berdoa, semoga lancar sampai di detik ini. Karena dari bulan Mei seleksi ini sudah mulai gitu kan. 3 bulan saya tuh kayak cuman berdoa, ngasih semangat. Alhamdulillah kita bisa dengan sukses ada di sini. Sedangkan untuk tim Indonesia maju didapuk menjadi penurunan bendera merah putih dan Kolonel Penerbang Taufik Nur Cahyanto ditunjuk sebagai komandan upacara. Dan pada saat upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Joko Widodo nampak mengenakan pakaian adat Banjar. Di kesempatan yang sama, saya juga menemui komandan upacara penurunan bendera merah putih, Kolonel Penerbang Taufik Nur Cahyanto. Luar biasa animo yang kami rasakan di Ibu Kota Nusantara. Saya berdiri bersama dengan Kolonel Penerbang Taufik yang bertindak sebagai komandan upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Luar biasa. Kolonel, bisa cerita kepada kami, Pak Taufik, bagaimana apa yang Anda rasakan ketika pada akhirnya Anda masuk dalam catatan sejarah itu? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan support dari semua pihak sehingga kegiatan rangkaian peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan lancar dan aman. Itu semua berkat tentunya adalah kerja keras dari semua pihak. Kami berlatih, kemudian kami dilatih oleh para pelatih, dan paling penting adalah doa seluruh rakyat Indonesia dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Luar biasa. Ini adalah sejarah ketika penurunan bendera merah putih itu dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Apakah ini ada jadi tantangan tersendiri bagi Pak Taufik? Baik, tentunya bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi untuk kami semuanya, khususnya yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan komandan upacara maupun seluruh peserta upacara, pastinya akan mengambil momen ini untuk kembali meningkatkan pemahaman dan semangat cinta tanah air, khususnya dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, dalam semua bidang. Terima kasih. Kolonel Nur Wahyudi dan Kolonel Penerbang Taufik yang sudah bersama dengan kita dan menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa di momen kemerdekaan seperti ini. Kagum sekali gitu. Ini tengah hutan tapi gedungnya seperti ini gitu. Jadi kagum saya. 17 Agustus 2024 menjadi momen yang bersejarah bagi Republik ini. Karena untuk pertama kalinya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia diadakan dan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Saya Abraham Silaban, saya menapaki Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, dan di belakang saya adalah Istana Garuda yang menjadi ruang kerja Presiden ke depannya, dan di depannya adalah Istana Presiden yang kemudian bertransformasi disebut sebagai Istana Negara. Bahkan Presiden Jokowi menyebutnya bahwa ini adalah kota masa depan Indonesia. Bangunan megah yang berada dalam kompleks Ibu Kota Nusantara memang menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang penasaran ingin melihatnya secara langsung.
Tingginya animo publik dalam menyambut IKN sebagai ibu kota yang baru di masa mendatang terlihat dari banyaknya warga yang sengaja datang ke IKN meski mereka harus menempuh perjalanan jauh. Istana Garuda dan Istana Negara terpampang megah, disebut sebagai sumbu kebangsaan. Ini adalah panorama yang disajikan di ibu kota negara Nusantara. Ya, panorama sumbu kebangsaan memantik daya tarik bagi pengunjung untuk menikmati keindahan yang ada di ibu kota Nusantara. Tentu menarik bagi kita untuk bertanya kepada para pengunjung yang ada di sekitarnya, mengapa mereka datang berbondong-bondong ke tempat ini. Tentu selain bahwa mereka bersuah foto bersama, tentu ada harapan-harapan yang ingin disampaikan. Saya melihat lintas generasi, lintas usia, berfoto bersama seperti apa yang dilakukan Mbaknya di sini. Halo Mbak, dengan siapa Mbak? Dengan Eni. Mbak Eni? Iya. Mbak Eni dari wilayah mana ini? Samarinda. Oh, baru pertama kali? Iya, pertama kali. Oke, pertama kali. Dan kesannya apa? Kesannya sangat bagus, sangat indah. Iya? Iya, bagus. Apalagi burung Garuda kan itu makanya saya mengabadikan. Luar biasa. Iya. Kalau dibilang bahwa ini adalah momen bersejarah, ibu kota negara pindah ke Nusantara di wilayah ini, gimana tanggapannya Mbak ini? Depan yang tadinya sangat-sangat sepi jadi rame. Jadi rame ya? Iya. Oke. Ada harapan tertentu Mbak untuk pembangunan di sini? Harapannya sebagai warga asli Kalimantan Timur yang tinggal di Samarinda jauh-jauh datang ke sini. Ya, harapannya ya semoga aja semuanya bisa menjadi pembangunan dengan yang bagus dan menjadi yang lebih maju dengan kesuksesan negara kita ini, Mas. Datang ya Pak. Dari Solo. Wah, dari Solo? Iya. Wah, dari Solo nih kita. Sini Pak, baring sini Pak. Dari Solo terbang ke Kalimantan hanya untuk lihat ibu kota Nusantara. Betul. Kan Bapak waktu pertama kali datang dan lihat IKN ini apa? Saya kagum sekali. Ini tengah hutan tapi gedungnya seperti ini gitu. Jadi kagum saya seperti itu. Punya harapan apa Pak? Ini kan disebut bahwa kedepannya ini menjadi kota masa depan yang mana pembangunan itu tidak Jawa sentris lagi, tapi merata di seluruh Nusantara. Bapak sendiri punya amatan apa? Punya masukan apa? Ya, alhamdulillah sekali dengan adanya ibu kota IKN ini, insya Allah Indonesia pembangunan akan merata. Jadi nggak cuma di Jawa sentris ya, bisa di seluruh Indonesia lah seperti itu. Oh, ya. Nah kalau kita lihat dari sini kan ini juga menjadi perbincangan ini Pak, yang namanya Istana Garuda yang disebutkan menjadi kontroversi ketika disebut Garudanya tertunduk lain sebagainya, dan banyak ekspektasi lebih dibandingkan ini semua. Bapak punya opini apa tentang Istana Garuda yang bentuknya sudah Bapak lihat dengan mata kepala sendiri? Saya kurang tahu jelas seperti apa, apa tujuannya apa, tapi mungkin ini menunjukkan keramatan orang Indonesia kali ya. Jadi lihat ke bawah seperti itu, jadi kita tunduk, apa namanya itu, merunduk itu bukan berarti kita kalah, bukan. Ya itu merupakan kesopanan kita seperti itu. Nah, dengan Ibu siapa namanya Bu? Ibu Rita. Ibu Rita, Ibu datang dari Sorong, Papua hanya untuk lihat ibu kota Nusantara. Iya, benar. Luar biasa Ibu ya. Niat sekali datang ke sini Ibu. Iya. Wah. Karena lihat dari media sosial, kemudian ya kerinduan ingin melihat sejarah baru negara NKRI ini. Oke. Ya kebetulan saya juga guru. Wow. Ya, sehingga mengambil waktu cuti untuk datang ke sini. Kesannya apa? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Megah dan melihat Garuda sebagai lambang negara yang ada di sini sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur IKN boleh ada di tanah di Pulau Kalimantan karena sudah ada di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dari barat sampai ke timur sudah dalam artian bahwa sudah seimbang seperti itu, pemerataan baik dari pembangunan dalam infrastrukturnya, baik pendidikan, itu yang kami harus dikedepankan. Ya, seperti itu. Tapi tanggapan Ibu mengenai
yang disebutkan burung Garuda semestinya lebih wah lagi dibandingkan apa yang ada di depan mata? Ya, saya rasa untuk sebuah bangunannya ini luar biasa karena burung Garuda ini kan bukan simbol untuk kita istilahnya, ini kan tergabung dengan bangunannya sehingga dia harus memeluk bangunan itu, dan di situ juga saya melihat bahwa itu suatu simbol kerendahan hati ya, kalau maksudnya menunduk bukan mendongak begitu ya. Boleh dikata juga dari banyak pihak mengatakan bahwa tidak kokoh, tidak tegar, tidak megah begitu. Tapi kalau untuk saya pribadi ini kan bersatu dengan bangunan sehingga dia harus seperti memeluk begitu, melindungi dia.